Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat website. Di dalamnya itu ada upload, yaitu create, read, update, dan delete. Pada di dalam Visual Studio Code menggunakan bahasa PHP dan MySQL. Saya perkenalkan nama saya sendiri. Nama saya yaitu Dava Lezar, dan anggota-anggota saya ada yang namanya Maudi Akmal, Maulidia, Haifa Dayana, dan Haifa Dayana. Jadi langsung saja, yang pertama kita perlu buat yaitu file yang namanya koneksi.php. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu di di koneksi.php ini, yaitu untuk menghubungkan si database-nya itu ke dalam website kita. Di sini seperti biasa hostnya itu localhost, karena kita menggunakan localhost. Usernya itu user root, dan kita tidak menggunakan password. Database-nya itu sendiri menyesuaikan dengan nama database yang kita buat. Ini $count yaitu sebuah variabel yang akan dihubungkan ke dalam nanti di dalam index dan di dalam create serta di dalam update. Ini bakal perlu, yaitu untuk variabel mengkoneksikan sebuah database-nya itu ke dalam website. MySQL Connect itu seperti biasa nama itu host ini yaitu tadi user, method, dan database. Dan jika koneksinya itu gagal, maka akan MySQL itu error. Langsung saja kita pergi ke dalam database. Ini saya sudah membuat database-nya itu sesuai dengan yang ada di dalam koneksi, yaitu namanya code web. Di sini saya sudah membuat database-nya itu code web. Dengan di dalamnya itu ada satu tabel. Di dalam tabelnya itu yaitu tabel mahasiswa. Karena di sini saya membuat website daftar nilai mahasiswa, maka saya membuat tabel mahasiswa. Dan di dalam mahasiswa itu ada strukturnya itu, yaitu ada ID peserta, nama, fakultas, jurusan, mata kuliah, dan nilai. Tuh. Untuk selanjutnya, untuk di index dan di create dan di update atau dan di delete akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian index ini kita buat nilai mahasiswa, dan selanjutnya kita buat navbarnya. Di sini navbarnya kami buat dengan nama penilaian mahasiswa, dan ini untuk tampilan di tengahnya itu yaitu daftar nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya ini untuk bagian yang menghapus delete from mahasiswa, bagian menghapus, dan di sini adalah kondisi di mana nanti apakah berhasil dihapus atau tidak. Nanti akan dikasih notifikasi seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat tabel. Isi dari tabelnya itu yaitu nomor, nama, fakultas, jurusan, mata kuliah, dan nilai serta aksi. Nah, ini untuk href ini untuk bagian update. Untuk kita masukkan update datanya. Nah, selanjutnya kita buat button tambah data untuk kita mau masukin data. Nah, untuk tampilannya tuh gini. Nah, ini tabel yang kita buat tadi yaitu nomor, nama, fakultas, jurusan, mata kuliah.
Ini judulnya daftar nilai mahasiswa, dan ini untuk bagian yang tambah data yang terakhir tadi. Baik, saya Haifa Dayana akan menjelaskan tentang tampilan create. Yang pertama, kita membuat codingan seperti biasa. Selanjutnya di dalam headnya itu kita tambahkan title, yaitu form pendaftaran pelatihan. Selanjutnya di dalam body itu kita masukkan file koneksi.php biar dianya tuh terkoneksi ke database-nya. Selanjutnya kita menambahkan fungsi untuk menginput data. Jadi datanya itu ada yang seperti pada tampilan ini, yang seperti saya ini. Selanjutnya kita cek apakah ada kiriman form dari method post. Tinggal kita tulisnya tuh kayak gini aja, jangan lupa memakai post-post yang kayak gini. Selanjutnya ini adalah codingan untuk menginput data ke dalam tabel anggota, yaitu ada nama, ada fakultas, ada jurusan, ada mata kuliah, dan ada nilai. Selanjutnya ini adalah codingan untuk menjalankan si query-nya. Selanjutnya kita memakai if else untuk melihat apakah dia berhasil atau tidak dalam eksekusi tersebut. Nah, dimulai dari sini sampai ke bawah itu adalah codingan untuk masing-masing data. Di sini ada data untuk nama, di sini fakultas, jurusan, mata kuliah, dan nilai. Untuk tampilannya bisa kita lihat di sini. Kita bisa menambah data. Kita masukin nama, fakultas, jurusan, mata kuliah, dan nilai. Nah, langsung nampak di tampilan ini kita udah menambah data tersebut. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pada bagian update.php. Nah, pada bagian update.php ini adalah pertama kita membuat HTML-nya dulu. Seperti biasa HTML. Nah, pada ini bagian head-nya, dari di sini ada bagian judulnya yaitu form pendaftaran anggota. Nah, ini untuk link, ini ada bagian CSS-nya. Lalu kita ke bagian body. Pertama kita membuat div yang bernama class container. Lalu kita akan membuat kode PHP-nya. Nah, di sini adalah include koneksi.php, yaitu file untuk include ke file koneksi, yaitu untuk koneksi ke database. Yaitu ini adalah file koneksi lalu yang kita includekan dari update.php supaya terkoneksi ke database-nya. Lalu di sini ada fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Untuk lebih ke keamanan. Yang pertama kita di sini membuatkan function input ke variabel data. Dan variabel data ini kita batasi dengan trim, yaitu trim adalah fungsi untuk menghapus spasi tambahan atau tab baris baru dan sebagainya yang tidak diperlukan, yang tidak sesuai dengan data kita. Nah, yang kedua, variabel data kita menggunakan strip slash, yaitu untuk menghilangkan garis miring terbalik dari masukan, sesuai juga yang tidak sesuai dari masukan. Lalu data.html special chars. Ini adalah untuk mengubah semua karakter khusus dari HTML seperti fungsiku menjadi entitas yang bisa dibaca oleh HTML. Lalu return ke variabel data. Nah, selanjutnya adalah fungsi. Kita cek apakah ada nilai yang dikirim menggunakan metode get dengan nama ID peserta. Yaitu ini fungsi if. Iset ini adalah fungsi untuk mengecek apakah ada data yang akan kita ambil. Lalu jika ada, kita menggunakan perintah get untuk mengambil data dari ID peserta. ID peserta ini kita ambil dari database-nya. Lalu jika ada, kita masukkan ke dalam variabel ID peserta.
dan jika ada kita ambil lalu kita masukkan ke dalam ID peserta. Kita ambil data dari ID peserta, kita inputkan ke dalam variabel ID peserta. Nah, pada bagian ini adalah perintah SQL, yaitu untuk mengambil data dari ID peserta sama dengan variabel ID peserta. Nah, pada bagian ini ada juga perintah MySQL untuk mengirimkan pernyataan SQL ke database yang terhubung dengan variabel count atau kondisi ini. Dari hasil akan disimpan dari hasil database akan disimpan pada variabel hasil ini. Lalu pada bagian ini variabel data digunakan untuk mengambil satu baris dari variabel hasil untuk disimpan ke variabel data. Nah, pada bagian ini kita akan mengecek apakah ada kiriman form dari method post. Nah, pertama kita lihat di sini ada ID peserta, HTML special charge, post, $post, dan ID peserta. Dan ini adalah perintah untuk mendapatkan nilai dari input dengan nama ID peserta menggunakan metode post, dan fungsi special charge ini adalah untuk mengkonversi karakter khusus tadi yang HTML tadi. Nah, pada bagian ini sama juga untuk mendapatkan inputan dengan nama menggunakan metode post yang disimpan ke dalam tabel nama. Ini juga fakultas, kita akan mengambil inputan menggunakan metode post disimpan ke dalam fakultas. Sama juga ini berikut dengan jurusan, kita ambil dalam jurusan yang ada pada database kita akan mengambil inputan menggunakan metode post pada database dengan tabel jurusan, kita simpan ke dalam variabel jurusan ini. Begitu seterusnya. Pada variabel MK juga begitu, dan pada variabel nilai juga seperti itu. Nah, berikut untuk query update data pada tabel anggota. Ini adalah perintah SQL-nya adalah update mahasiswa set nama pada tabel database kita, simpan pada nama dan fakultas, simpan pada variabel fakultas, jurusan sama dengan variabel jurusan. Tabel MK sama dengan variabel MK, nilai dan seterusnya. Lalu di sini untuk mengeksekusi atau menjalankan query di atas, yaitu perintah MySQL menggunakan kondisi, kita menghubungkan dengan kondisi dan dari SQL, lalu kita menyimpannya ke dalam hasil. Lalu berikut adalah kondisi untuk memastikan kita berhasil atau tidak dalam eksekusi query di atas. Jika hasil, headernya akan mengembalikan ke lokasi index.php jika berhasil. Dan jika salah, akan keluar alert dengan data gagal disimpan. Dengan tulisan data gagal disimpan, maka akan suruh ulang untuk mengisi kembali. Dan jika berhasil, ini akan kembali kepada halaman index.php. Di sini berikut adalah perintah update datanya. Ini adalah cuma judul di atas. Berikut adalah form untuk update datanya menggunakan HTML special charge. Ini adalah perintah global, server bentuk global menggunakan metode post. Ini seperti biasa kita buat div form untuk label nama dengan inputan teks, nama, dan lain sebagainya. Itu juga dengan div fakultas, form fakultas. Ini adalah form jurusan, itu adalah form mata kuliah, dan ini adalah form nilai. Untuk ini, pada bagian ini adalah input type hidden, yaitu untuk menunjukkan ID peserta yang kita ambil dari
ID peserta pada database-nya. Kita akan sembunyikan jika tidak ingin para pengguna melihatnya. Nah, berikut yang terakhir adalah button untuk submit. Apakah kita ingin mengubah data tersebut? Jika betul, akan keluar on click return confirm, akan mengeluarkan permintaan konfirmasi apakah Anda yakin ingin mengubah data. Jika iya, maka akan kembali ke halaman index.php. Mungkin berikut saja penjelasan dari halaman update.php ini. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah website yang dimana websitenya itu sudah bisa membuat CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Dan dimana di dalam Visual Studio Code ini yang paling penting yaitu kita perlu membuat pertamanya itu koneksi.php untuk membuat dia ini tersambung ke dalam database, membuat database itu tersambung ke dalam website gitu. Yang kedua, kita perlu membuat index.php untuk membuat tampilan di dalam indexnya itu, di dalam sebuah webnya itu. Setelah itu create .php untuk membuat tampilan di tambah data itu. Di sini tambah data. Setelah itu kita juga berhasil membuat update untuk mengupdate data tanpa harus menambah data, dan delete di dalam sini. Ini delete. Setelah itu kita coba input data dari awal. Submit. Oke. Di sini data daftar mahasiswa sudah bisa. Kita coba update lagi. Di sini untuk fitur update-nya sudah bisa, yaitu kita coba hapus, dan fitur hapusnya juga sudah bisa. Dan mungkin hanya itu dari kelompok 2. Maaf jika website kami ini masih sangat-sangat sederhana dan masih banyak kekurangannya. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.